Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kamulah yang membuka lantai 5. Kamu tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Aku mungkin langsung ke intinya saja. Aku ingin mengalami keterampilan putra Chu Xuanyuan, kata Puyang Han. Alasan mengapa Puyang Han berani menantang Chu Feng seperti itu adalah, karena Chu Feng telah menyembunyikan auranya. Dengan demikian, dia tidak dapat merasakan aura Chu Feng saat ini, dan tidak tahu di mana ranah Chu Feng saat ini. Meskipun Chu Feng berhasil memasuki formasi keunggulan baru dengan kecepatan yang menakjubkan, dan kemudian berhasil membuka lantai 5, tapi ini hanya bisa membuktikan bahwa Chu Feng memiliki bakat yang luar biasa, dan tidak dapat membuktikan seberapa kuatnya dia. Karena itulah, Puyang Han ingin mengalami kekuatan Chu Feng. Lagi pula, jika dia bisa mengalahkan Chu Feng, itu berarti dia akan mengalahkan Li Anzi. Bagi Puyang Han, ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan reputasinya. Kamu, lupakan saja, saat ini kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku, ucap Chu Feng sambil melirik Puyang Han. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke atas sekali lagi. Bajingan, kamu benar-benar sombong. Puyang Han segera marah dengan kata-kata Chu Feng. Saat dia berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan persenjataan abadi yang tidak lengkap muncul di tangannya. Menjerit, namun tepat setelah persenjataan immortal tidak lengkap muncul di tangannya, itu segera dilepaskan dari tangannya, dan akhirnya mendarat di tanah. Pada saat yang sama seperti yang terjadi, Puyang Han juga dibawa ke udara, dan dia dihantamkan ke dinding lantai 5 oleh kekuatan yang tak terlihat. Aku sudah mengatakannya, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Karena itulah, berhenti membodohi dirimu sendiri, ucap Chu Feng. Pada saat itu, suara Chu Feng terdengar lagi. Hanya saja, Chu Feng bahkan tidak repot-repot melirik Puyang Han saat dia mengucapkan kata-kata itu. Matanya benar-benar terfokus pada atap lantai 5. Lalu pada saat itu, kerumunan yang hadir berada dalam kegemparan yang ekstrim. Belum lagi yang lain, bahkan Li Anzi saja yang tahu seberapa kuat Chu Feng ini, dia memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Mereka telah merasakan aura Chu Feng saat Chu Feng menyerang. Peringkat 9 Heavenly Immortal. Kultivasi itu sudah jelas merupakan yang paling menakutkan di antara orang-orang dari generasi muda dalam 100 tahun. Pada saat itu, Li Anzi merasakan emosi yang sangat rumit. Saat itu, ketika Chu Feng hanya peringkat 6 surgawi abadi, dia telah mengalahkannya yang berada di peringkat 7 surgawi abadi. Dengan begitu, Li Anzi bisa membayangkan dengan jelas betapa kuatnya Chu Feng sekarang, apalagi setelah ranahnya meningkat ke peringkat 9 surgawi abadi. Kemungkinannya tidak ada orang dengan ranah di bawah Martial Immortal akan cocok untuk Chu Feng. Selain itu, apa yang paling membuat gelisah bagi Li Anzi adalah seberapa cepat kultivasi Chu Feng meningkat. Belum lama sejak mereka terakhir kali bertarung. Selama periode waktu itu, Li Anzi telah berlatih dengan pahit. Namun dia hanya berhasil meningkatkan ranahnya satu tingkat saja. Selain itu semua berkat formasi keunggulan baru sehingga ia berhasil meningkatkan kultivasinya. Namun Chu Feng benar-benar berhasil meningkatkan ranahnya dari peringkat 6 Heavenly Immortal, sampai ke peringkat 9 Heavenly Immortal. Dia berhasil meningkatkan ranahnya hingga 3 tingkat secara keseluruhan. Chu Feng membuat Li Anzi merasa jauh lebih rendah. Li Anzi mulai bertanya-tanya, apakah dia masih bisa mengejar kultivasi Chu Feng sepanjang hidupnya. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berteriak. Semuanya, cepat tinggalkan tempat ini. Teriak Chu Feng. Apa? Seru kerumunan. Semua kerumunan bingung oleh teriakan Chu Feng yang tiba-tiba. Cepatlah pergi. Chu Feng berteriak sekali lagi. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia segera terbang keluar dari lantai 5 dan secara paksa menggunakan kekuatannya, untuk membawa semua orang di lantai 5 keluar dari lantai 5 bersamanya. Setelah meninggalkan lantai 5, Chu Feng membawa kerumunan bersamanya saat ia dengan cepat terbang ke kejauhan. Kerumunan masih bingung dengan tindakan Chu Feng ini. Dan, boom! Namun tidak lama setelah Chu Feng terbang keluar dari lantai 5 dengan kerumunan, gemuruh yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari lantai 5. Pada saat yang sama, riak energi yang sangat kuat segera menyapu.
Pada saat itu, bukan saja debu telah terangkat, tetapi segala sesuatu di sekitarnya juga langsung hancur. Ketika kerumunan melihat ke daerah di atas, mereka menemukan bahwa monster raksasa lebih dari 1000 meter itu telah muncul di langit. Itu adalah monster yang dibentuk oleh kondensasi cahaya putih. Itu agak menyerupai kuda, tubuhnya seperti harimau, dan kepalanya serigala. Meskipun memiliki tampilan yang tajam, tapi itu bersinar terang dengan cahaya yang membuatnya terlihat suci. Selain itu, yang paling menakutkan kerumunan adalah aura yang dipancarkan oleh si monster. Auranya sangat menakutkan. Merasakan auranya, kerumunan tahu bahwa ia mampu mengucapkan kehancuran. Melihat monster itu, sebagian besar orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Bahkan ada ekspresi berterima kasih di mata mereka. Mereka akhirnya menyadari, mengapa Chu Feng secara paksa membawa mereka pergi dari lantai 5. Alasan untuk itu adalah, karena monster itu justru lahir dari lantai 5. Untungnya Chu Feng telah menyelamatkan mereka. Kalau tidak, kemungkinan semua orang yang hadir akan berakhir menderita. Bagaimana mungkin monster seperti itu muncul di formasi keunggulan baru? Ucap Chu Feng. Pada saat itu, bahkan Chu Feng mengerutkan kening. Alasan untuk itu adalah, karena monster itu terlalu kuat. Monster ini memberi perasaan tidak terkalahkan, dan bahkan Chu Feng tidak tahu bagaimana menanganinya. Selain melarikan diri, Chu Feng tampaknya tidak dapat memikirkan cara lain untuk menangani monster itu. Tiba-tiba saja seseorang berkata, "Chu Feng, itu adalah binatang spiritual suci," ucap seseorang. Binatang spiritual suci, kenapa ia tiba-tiba muncul? Chu Feng bertanya. Bagaimana kelihatannya, itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah selama dia dikalahkan, formasi cahaya spiritual suci bisa dipanggil. Jika formasi cahaya spiritual suci bisa dipanggil, maka kita semua bisa memasukinya untuk berlatih, seseorang menambahkan. Oh, jadi begitu, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng langsung berubah. Meskipun tidak ada yang menjelaskan dengan tepat apa itu formasi cahaya spiritual suci, Chu Feng dapat mengatakan bahwa formasi cahaya spiritual suci harus menjadi formasi kultivasi besar lainnya. Selain itu, formasi itu pasti jauh lebih kuat daripada formasi keunggulan baru. Sejujurnya, Chu Feng juga tergoda pada saat formasi cahaya spiritual suci disebutkan. Setelah semua, Chu Feng hanyalah garis tipis dari menjadi martial immortal. Ini aneh. Tiba-tiba saja, Chu Feng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena bagaimanapun, untuk memanggil formasi cahaya spiritual suci, monster itu harus dikalahkan. Namun monster itu terlalu kuat, dan mustahil untuk mengalahkannya. Yang paling penting adalah, Chu Feng memperhatikan bahwa semua orang telah mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Selanjutnya tatapan mereka dipenuhi dengan kerinduan, keinginan, dan juga harapan. Lalu tiba-tiba saja, Chu Feng menyadari. Apakah orang-orang ini ingin aku pergi dan merawat monster itu? Seru Chu Feng. Kalian semua tidak mungkin menginginkan aku untuk pergi dan mengurusnya kan? Tanya Chu Feng dengan nada ketidakpastian. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan keheranan. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak dapat memahami mengapa kerumunan akan menaruh harapan setinggi itu kepadanya, ketika mereka seharusnya dengan jelas merasakan betapa mengerikannya monster itu. Tuan Muda Chu Feng, mungkin kamu masih belum tahu tentang ini. Di masa lalu, ada 2 senior yang berhasil mengalahkan binatang spiritual suci. Adapun 2 senior itu, mereka adalah orang-orang yang kamu kenal. Selain itu, mereka memiliki hubungan luar biasa denganmu, kata seseorang. Siapa mereka? Ekspresi Chu Feng berubah saat bertanya. Dia sebenarnya sudah memikirkan jawabannya, tetapi dia ingin memverifikasi tebakannya melalui kerumunan. Mereka adalah kakekmu, Tuan Chu Hanxian, dan juga ayahmu, Tuan Chu Xuan Yuan, jawab seseorang. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tidak lagi tenang. Kata-kata dari orang itu telah membuktikan dugaannya. Jawaban yang diberikan itu menyebabkan emosi Chu Feng melonjak di hatinya. Kakek dan ayahnya sebenarnya mengalahkan binatang spiritual suci, dan memanggil formasi cahaya spiritual suci di masa lalu. Itulah alasan mengapa kerumunan merasa bahwa Chu Feng mampu mengalahkan monster itu. Karena bagaimanapun, dia adalah cucu Chu Hanxian dan putra Chu Xuan Yuan. Bahkan Chu Feng sekarang merasa bahwa itu adalah misinya untuk mengalahkan monster itu.
Jika dia gagal mencapai apa yang telah dicapai kakek dan ayahnya, maka dia akan membuat malu reputasi mereka. Sebagai keturunan mereka, dia akan terlalu mengecewakan. Orang-orang pasti akan berpikir bahwa jenius Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan yang menentang surga, Qibi telah mati pada generasi Chu Feng. Dengan begitu, cucu Chu Hanxian dan putra Chu Xuanyuan akan benar-benar menjadi sampah. Dua jenius luar biasa yang namanya terukir di hati setiap orang di Ancestor Martial Starfield, ternyata reputasi mereka akan hancur oleh Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu tidak tahu? Selama bertahun-tahun, jarang sekali orang yang berhasil memasuki lantai 5, apalagi memanggil binatang spiritual suci. Namun kamu telah berhasil memanggil binatang spiritual suci itu, dan itu sudah jelas bukan kebetulan. Betul sekali, Tuan Muda Chu Feng, bakat kamu terlalu luar biasa. Kamu benar-benar mampu membawa kita ke dalam formasi cahaya spiritual suci itu. Tuan Muda Chu Feng, kamu juga harus tahu bahwa jika kita dapat memanggil formasi cahaya, kita tidak akan bisa masuk karena pembatasannya. Adapun mendapatkan dan menggunakan sumber daya alami dari Formation of Light, itu akan menjadi lebih dari pertanyaan. Namun, formasi cahaya spiritual suci itu berbeda. Selama itu bisa dipanggil, kita semua bisa memasukkannya secara langsung. Pada saat itu, orang banyak mulai berbicara kepada Chu Feng. Dan semua kata-kata mereka dipenuhi dengan harapan yang berkedok. Mereka semua berharap Chu Feng mengalahkan binatang spiritual suci, dan membawa mereka ke dalam formasi cahaya spiritual suci. Mendengar sampai titik ini, nyala api kerinduan menyala di hati Chu Feng. Awalnya, bahkan jika mereka berhasil memanggil formasi cahaya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Setelah semua, hanya orang-orang dari klan surgawi Linghu yang dapat menikmati manfaatnya. Bahkan jika mereka berhasil memanggil formasi cahaya, mereka hanya akan menguntungkan orang-orang dari klan surgawi Linghu. Namun jika itu seperti yang dikatakan orang banyak, dan formasi cahaya spiritual suci akan terbuka bagi mereka semua untuk masuk dan berlatih jika itu dipanggil, maka itu tidak akan sesederhana hanya memperoleh kesempatan untuk berlatih. Pada saat yang sama, itu juga akan mencegah klan surgawi Linghu dari mendapatkan semua sumber daya kultivasi. Memikirkan itu, ini sebenarnya adalah hal yang sangat menyegarkan untuk dilakukan. Hanya saja, binatang spiritual suci itu sangat menakutkan. Bagaimana seharusnya seseorang mengalahkannya? Tiba-tiba saja, teriakan marah segera terdengar. Semua orang, bisakah kalian semua menenangkan diri? Bahkan jika kamu semua ingin memasuki formasi cahaya spiritual suci, kamu harus melihat kekuatan binatang spiritual sufi itu terlebih dahulu. Dengan betapa menakutkannya hal itu, siapa yang mungkin bisa mengalahkannya? Tidak bisakah kalian semua menjadi egois dan meminta adikku Chu Feng untuk membuang hidupnya demi keinginan egoismu sendiri? Itu adalah teriakan Chu Xuangsuang. Chu Xuangsuang menjadi sangat marah setelah melihat orang-orang yang tidak terkait dengan Chu Feng, itu mengatakan kepadanya untuk menantang binatang spiritual suci demi keinginan egois mereka sendiri. Alasan untuk itu adalah, karena jika Chu Feng mati, itu tidak akan menyebabkan kerugian pada orang-orang itu sama sekali. Namun itu akan sangat berbeda untuk Chu Heavenly Clan mereka. Jika kecelakaan tak terduga terjadi pada Chu Feng, itu akan menjadi kerugian besar, dan juga kerugian yang tak tergantikan untuk Chu Heavenly Clan mereka. Mendengar apa yang dikatakan Chu Xuangsuang, banyak orang menundukkan kepala dengan diam-diam. Kalau itu sebelumnya, seseorang seperti Chu Xuangsuang memukul mereka dengan cara seperti itu, dia pasti akan menerima pukulan dari mereka. Namun situasinya berbeda sekarang. Mereka semua menyaksikan kekuatan Chu Feng. Dengan kehadiran Chu Feng, bahkan jika mereka tidak senang dengan kata-kata Chu Xuangsuang, maka mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, apa yang dikatakan Chu Xuangsuang sangat masuk akal. Mereka memang bertindak berlebihan. Setelah Chu Xuangsuang mengecam kerumunan, banyak orang berhasil mendinginkan kepala mereka. Ketika kerumunan melihat binatang spiritual suci itu dari jauh, mereka tidak dapat menahan diri dari berpikir bahwa monster kaliber itu tidak dapat dikalahkan. Dalam hal itu, bagaimana mungkin Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan berhasil mengalahkan binatang spiritual suci saat itu? Bas-bas. Tepat pada saat itu, cahaya tiba-tiba mulai berkedip-kedip dari bawah binatang spiritual suci. Segera, formasi besar pun muncul. Setelah formasi besar itu muncul, mata orang banyak segera berubah.
Formasi besar itu sangat terang, dan juga menyerupai tanah suci. Bahkan setelah formasi besar itu muncul, jejak rasa takut benar-benar muncul di mata binatang spiritual suci yang perkasa berdiri di udara. Semua kerumunan menyadari bahwa formasi besar itu memiliki hubungan yang signifikan dengan binatang spiritual suci. Atau mungkin, formasi besar itu mengandung semacam kekuatan yang ditakuti oleh binatang spiritual suci. Namun ketika kerumunan melihat ke pusat formasi besar, peringatan memenuhi mata mereka. Alasan untuk itu adalah, karena wilayah pusat formasi besar itu menyerupai kawah gunung berapi, dan kerumunan mampu melihat situasi di dalam. Magma mengalir di dalam kawah gunung berapi itu dan ada tangan yang tak terhitung jumlahnya di lava cair. Karena penuh sesak, tangan-tangan itu terentang seperti tangan para roh jahat. Mereka sepertinya ingin menangkap orang secara paksa, dan menarik mereka ke dalam magma. Pada saat yang sama, raungan menakutkan datang dari kawah gunung berapi tanpa henti. Bagaimana itu bisa menjadi kawah gunung berapi yang dipenuhi lava? Tidak, itu hanyalah pintu masuk ke dalam neraka. Itu sangat menakutkan, bahkan binatang spiritual suci yang kuat saja mengungkapkan penampilan yang dipenuhi rasa takut. Pada saat itu, seseorang berbicara dengan pelan. Lupakan saja, ayo pergi. Mari kita lupakan tentang mengalahkan binatang spiritual suci itu. Jika kita tidak pergi sekarang, bahkan jika binatang spiritual suci itu tidak membunuh kita, maka formasi besar yang mengerikan itu akan menelan kita hidup-hidup, ucap seseorang. Mendengar kata-kata itu, semua orang mulai mengangguk setuju. Memang benar, situasi yang dihadapi benar-benar terlalu berbahaya. Binatang spiritual suci yang sangat kuat itu telah mengikat tangan mereka. Namun sekarang, formasi besar yang menakutkan yang menyerupai pintu masuk neraka itu telah muncul juga. Formasi itu terasa seolah-olah mampu menelan dan melenyapkan mereka semua. Siapa yang mungkin berani berlama-lama di tempat yang berbahaya seperti ini? Dan, wush. Namun pada saat kerumunan itu berencana untuk pergi, sesosok tiba-tiba terbang lewat. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, orang itu dengan cepat terbang ke formasi besar yang menyerupai pintu masuk ke neraka. Mengikuti suara kecebur, sosok itu memasuki danau lava yang menyerupai tangan roh jahat. Chu Feng. Tiba-tiba saja teriakan khawatir terdengar. Alasan untuk itu adalah karena orang yang telah terbang ke formasi besar yang menakutkan itu tidak lain adalah Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.